Mulyata Taman Siswa. Video kali ini merupakan video uji kinerja dengan materi pokok cermin cekung dan cermin cembung. Video pembelajaran ini dilaksanakan secara luring yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya, bertemu lagi bersama Ibu Kadek pada pelajaran fisika. Ini jam terakhir ya? Iya, Bu. Ngantuk nggak? Panas. Ngantuk, panas ya? Oke, nanti sebelum kita mulai belajar, kita SBY dulu. Oke, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa, silakan. Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rido. Oke, anak-anak, sebelum kita ice breaking, silakan kalian mengisi daftar hadir atau presensi dulu ya di LMS masing-masing. Silakan. Oke, sudah selesai? Sudah. Ya, oke, sudah selesai semua ya. Baik, kalau sudah absen, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang gelombang stasioner dan juga gelombang jalan. Oke, ada yang masih bingung terkait materi sebelumnya? Enggak. Oke, baik. Kalau tidak ada, selanjutnya kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu tentang optik. Sebelum itu, kita akan ice breaking dulu. Oke. Coba, kalian bisa lihat tampilan di depan. Kira-kira dari gambar yang Ibu tunjuk ini, kira-kira kalimat atau kata apa yang bisa terbentuk? Gajah, Pak. Gajah. Gajah duduk, gajah duduk. Gajah sih, gajah duduk. Itu kan ada itu Gajah. Jadi Gajah. gajah. Oke, benar ya, benar ya gajah. Selanjutnya, gambar yang sebelahnya, kira-kira kata apa yang terbentuk dari situ? Harimau. Harimau. Ada yang masih bingung kenapa harimau? Enggak. Soalnya aku belinya 3 kali. Iya. Oke, selanjutnya gambar yang ini, kira-kira ini gambar apa sih? Kira-kira ini gambar apa? Kupu-kupu. Oke, kita lihat ya. Ada nggak kupu-kupu? Iya. Satu lagi. Oke. Oke ya. Selanjutnya gambar yang sebelah kanan. Kira-kira Oke, anak-anak, coba perhatikan. Kita baru mulai melakukan pembelajaran secara luring, walaupun dengan sistem shift ya atau sebagian. Tapi walaupun seperti itu, jangan sampai menurunkan semangat kalian untuk tetap belajar ya. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang optik. Sebelum kita masuk ke optik, Ibu punya sebuah tayangan video. Coba diperhatikan videonya.
Videonya sudah ditayangkan. Menurut kalian dari video yang ditayangkan tadi, kira-kira siapa yang pernah bercermin pada sebuah sendok? Ada nggak yang pernah bercermin pada sebuah sendok? Ya, Iqmal? Pernah bercermin ya. Yang lain gimana? Pernah nggak? Pernah. Oke, ketika kalian bercermin pada sendok yang di bagian luarnya, kira-kira seperti apa sih gambar yang muncul di sendoknya? Saya Bu. Ya, Kak Izun silakan. Ketika saya bercermin di sendok, wajah saya terlihat kurus dan mengecil Bu. Oh, jadi nampak lebih kurus dan lebih kecil gitu ya? Oke. Kemudian kalau misalnya kalian bercerminnya pada bagian sendok yang di bagian dalam, kira-kira gambarnya seperti apa? Saya Bu. Elsa, silakan. Ketika saya bercermin pada bagian sendok yang cekung, wajah saya terlihat gemuk dan besar Bu. Oke, jadi kebalikannya ya. Tadi kalau di bagian luar kelihatan kurus kecil, kalau misalnya di bagian cekungnya malah kelihatan lebih lebar, lebih besar, seperti itu ya. Ada nggak yang tahu kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, Novia. Kalau menurut saya Bu, hal itu terjadi karena manipulasi pantulan cahaya atau sinar Bu. Oke, manipulasi cahaya atau sinar ya. Kemudian ada lagi yang lainnya yang bisa menambahkan? Saya Bu. Iris, silakan Iris. Kalau menurut saya, sinar yang sampai pada permukaan cebung akan disebarkan sebagai arah Bu. Oke, akan disebarkan ya segala arah. Kalau menurut kalian pada sendok, kira-kira sinar-sinar yang sampai pada sendok itu seperti apa sih? Saya Bu. Rizka, silakan Rizka. Kalau menurut saya, sinar yang sampai pada permukaan cebung akan disebarkan ke berbagai arah Bu. Akan disebarkan ke berbagai arah. Bagaimana dengan cermin yang cekung? Bagian yang cekung, kira-kira sinarnya seperti apa? Ya, Gamal. Kalau permukaannya cekung, sinar-sinarnya akan dikumpulkan ke satu titik di bagian tengah. Oke, kalau dia cekung, dia sinarnya akan dikumpulkan ke satu titik seperti itu ya. Bayangan yang akan terbentuk pada cermin cekung itu kira-kira menurut kalian seperti apa? Saya Bu. Aldi, silakan. Menurut saya bayangan yang terbentuk pada cermin cembung lebih kecil ukurannya. Jadi kalau dia pada cermin cembung kecil ya. Oke. Lalu kalau misalnya pada yang cekung seperti apa? Saya Bu. Hani. Kalau cermin cekung, bayangannya menjadi lebih besar atau diperbesar dari ukuran objeknya, Bu. Oke, jadi menurut kalian kalau dia cekung dia akan lebih besar dari objeknya. Oke, baik. Hipotesis yang kalian sampaikan ini kita simpan dulu. Untuk membuktikan kebenarannya, kita akan melakukan sebuah percobaan. Oke, baik anak-anak. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, bisa kalian lihat di depan bahwa kompetensi dasar yang akan kita capai adalah kalian dapat menganalisis optik fisis dan juga geometri. Kemudian, keterampilannya nanti kalian diharapkan dapat menyajikan hasil percobaan tentang optik fisis dan juga geometri. Berdasarkan kompetensi dasar itu, maka tujuan pembelajaran kita ada berapa tuh? Ada banyak ya. Kalian mampu menganalisis konsep pemantulan pada cermin datar dan lengkung. Kalian juga mampu menganalisis sinar istimewa pada cermin datar dan lengkung. Kalian mampu mengidentifikasi jarak dan perbesaran, mengidentifikasi prinsip, cara kerja alat optik, penggunaan alat optik, dan yang terakhir kalian mampu melakukan percobaan untuk menentukan sifat bayangan dan juga bisa mempresentasikannya nanti setiap masing-masing kelompoknya. Oke, itu tujuan dan juga kompetensi kita ya pada pembelajaran kali ini. Baik, Ibu akan menyampaikan sedikit materi tentang cermin. Silakan disimak dulu sebelum kalian melakukan percobaan. Oke, baik. Pada cermin, seperti yang sudah kita pelajari, seperti yang bahan ajar sudah Ibu bagikan, bahwa cermin itu terbagi menjadi berapa nak? Dua. Dua, cermin datar dan cermin lengkung.
mana cermin lengkung terbagi lagi menjadi dua, yaitu cermin Cekung dan cembung. Oke, di sini kita akan belajar bagaimana sinar-sinar istimewa pada cermin cekung dan cembung, serta seperti apa sih sifat bayangannya. Oke, Ibu sudah gambarkan di sini cermin cekungnya. Cermin cekung itu ditandai dengan bagian dalamnya yang melengkung ke dalam. Kan di luarnya ini ya, bagian luar yang cembung. Untuk sinar istimewa ini ada 3. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Itu yang seperti apa? Jadi sebelum itu, perhatikan ya. Yang namanya cermin cekung itu ada yang namanya titik fokus dan juga jari-jari kelengkungan. Titik fokus itu besarnya setengah dari jari-jari kelengkungan. Kalau misalnya jari-jarinya 10, maka fokusnya 5. Kalau jari-jarinya 6, berarti fokusnya 3. Fokus itu setengah dari jari-jari kelengkungan. Oke. Pada cermin itu ada yang namanya ruang. Untuk ruang 1 itu ada di posisi titik fokus, sumbu pusat ke fokus itu namanya ruang 1. Ruang 2 itu antara fokus dan jari-jari. Ruang 3 itu lebih besar dari jari-jari. Dan ruang 4 ada di belakang cermin. Oke, misalnya Ibu ambil contoh, bendanya ada di ruang 2. Ini ya, di ruang 2 ya. Di sini namanya ruang 2. Oke, sekarang kita pilih salah satu sinar. Kalian mau yang mana? Sinar keberapa? 2. Oke, coba dibaca. Sinar kedua itu apa sih? Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke, berarti dari benda kita tarik dulu sinar datang melalui fokus ya. Sinar datang melalui fokus berarti lewat fokus ya. Oke, sinar datang melalui fokus. Jadi dari atas benda ini dia lewat fokus menuju ke cermin. Kemudian dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang namanya sinar setelah kena cermin pasti dia dipantulkan. Tapi dipantulkannya sejajar sumbu utama. Ini namanya sumbu utama. Yang garis horizontal. Sinar datang, sinar mantul. Oke. Minimal untuk menemukan sifat bayangan kita perlu minimal menggunakan 2 sinar. Tadi kalian sudah pakai yang kedua. Sekarang mau pakai yang keberapa? Pakai yang 3. pakai ketiga. Apa bahasanya apa ketiga? Sinar datang Menuju jari-jari kelengkungan dipantulkan melalui titik itu juga. Pertanyaannya, bisa nggak kita pakai sinar yang ketiga sementara bendanya ada di ruang 2? Jari-jari kelengkungan di sini. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Kalau bendanya di ruang 3, baru dia bisa lewat jari-jari kelengkungan. Kalau bendanya di sini, jari-jarinya kan di belakang. Nggak bisa. Jadi satu-satunya yang bisa kita gunakan adalah sinar yang pertama. Di mana bunyinya sinar sejajar dengan Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. dipantulkan melalui titik fokus. Oke. Ya. Sudah? Perpotongan antara sinar pantul yang mana sih? Ini sinar pantul, ini juga sinar pantul. Dia akan berpotongan di sini dan dia akan membentuk bayangan. Inilah bayangan. Ada di ruang berapa bayangannya? 3. Ada di ruang 3. Kalau begitu, sifat bayangannya bisa kita tentukan. Jadi, kalau misalnya bayangan ini ada di depan cermin, ini namanya depan cermin, maka dia akan bersifatnya nyata. Kalau dia di belakang, maka dia akan disebut dengan sifatnya Maya. Oke. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Aldi, bisa dipahami? Bisa. Ya. Kalau misalnya dia posisi bayangannya di bawah sumbu utama, maka kita bilang dia terbalik nggak? Terbalik. Sedangkan kalau misalnya dia di atas sumbu utama, kita bilang namanya adalah tegak. Ya. Ini yang pertama, nyata atau maya. Kemudian terbalik atau tegak, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kalau misalnya ukuran bayangan lebih besar daripada ukuran bendanya, maka kita sebut dia diperbesar. Sedangkan kalau nanti bayangannya misalnya cuma segini,
Bundanya segini. Berarti dia mengalami sifatnya hiperkecil. Artinya bayangan yang terbentuk di sini adalah nyata terbalik diperbesar. Tahu dari mana? Lihat saja ukurannya. Bisa? Oke, baik. Itu sekilas ya. Itu sekilas konsep dari penggunaan sinar istimewa pada cermin, cekung atau cembung. Baik anak-anak. Kelompoknya masih seperti sebelumnya ya. Sudah sesuai dengan kelompoknya kalian duduknya? Oke, Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian. Ibu akan bagikan lembar kerja untuk kalian. Silakan diisi datanya, nama kelompoknya. Kemudian setelah itu silakan kalian melakukan percobaan. Baiklah anak-anak, siapa dari kalian yang bisa membantu Ibu untuk menyebutkan kira-kira alat dan bahan apa saja sih yang kita perlukan untuk melakukan percobaan kali ini? Ya? Silakan ini. Sesuai dengan yang telah disampaikan pada pekan lalu, Ya. alat dan bahan yang diperlukan adalah seperti penggaris dan papan, pulpena, Ya. pen merah, pen biru, Ya, pen merah, pen biru, pen hitam, pen hitam. Apa lagi? udah Bu. Tidak ya? Oke. Cukup sederhana ya alat dan bahan yang digunakan. Harapannya kalian juga mampu menyediakan alat dan bahan itu karena itu sangat sederhana. Baik anak-anak. Lembar kerjanya sudah dibagikan ya? Kalian sudah semua? Ada semua penggaris, pena? Oke, baik. Silakan anak-anakku mengerjakan lembar kerja yang sudah disediakan. Ibu berikan waktu 15 menit. Jika ada yang ditanyakan, ada yang kurang jelas, silakan kalian bertanya ya. Oke, silakan ya anak-anak. Yang paling diskusi. Pen merah, pen biru tuh tadi ya. Pakai pen hitam. Ini dikasih titik. Sini ada warna biru nih. Gimana, ada masalah? Tidak, Bu. Ya, Rido silakan. Ya, Rido silakan. Ya. Bu, Ya, Rido silakan. kami cukup menggunakan 2 sinar istimewa saja, Bu. Ya, benar. Jadi, untuk kelompok 3 dan juga kelompok yang lainnya, dalam menentukan bayangan, kalian minimal harus menggunakan 2 sinar ya. Ya. Oke. Ya, Iqmal silakan. Ini setiap ada warna pada pena membedakan sinar datar dan sinar pantulnya ya. Iya, jadi itu kan sudah ada 2 pena untuk membedakan sinar datang dan pantul. Untuk yang datang, kalian gunakan yang warna biru. Untuk yang sinar pantul, kalian gunakan yang warna merah. Oke, silakan dilanjutkan lagi.
Untuk membuktikannya, silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil percobaan dan diskusinya ke depan. Kira-kira siapa dari kalian yang mau mencoba mempresentasikannya? Saya, Bu. Kelompok 1 dulu ya. Ya, Bu. Oke, silakan. Siapa yang mewakili kelompok 1? Rizka. Oke, Rizka, silakan Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang cermin cembung. Oke, dilipat kamera. Di sini ada gambar cermin cembung, tinggi bendanya 3 cm, tinggi bayangan 1,2 cm, jarak benda 8 cm, jarak bayangan 3,5 cm. Sinar istimewa yang digunakan: 1. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari fokus. 2. Sinar datang menuju fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Benda di ruang. 4. Bayangan di ruang 1. Sifat bayangan yang terbentuk adalah maya atau karena berada di belakang cermin. Tegak karena posisi bayangan di atas garis normal. Diperkecil, ukuran lebih kecil dari bendanya. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk yang selanjutnya, kira-kira kelompok berapa yang mau menyampaikan hasil presentasinya? Saya, Bu. Kelompok 2 dulu ya. Oke, siapa perwakilannya? Riris, silakan Riris. Kelompok lain silakan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini ada cermin cekung dan saya akan menjelaskan tentang cermin cekung. Tinggi benda 3 cm, tinggi bayangan 6 cm, jarak benda 4 cm, jarak bayangan 5,5 cm. Benda di ruang 1, bayangan di ruang 2. Sinar istimewa yang digunakan: 1. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan menuju fokus. Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sifat bayangannya terbentuk maya karena berada di belakang cermin. Tegak karena posisi bayangan di atas garis normal. Diperbesar karena ukurannya lebih besar dari ukuran bendanya. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang terakhir ya, kelompok 3, siapa yang mau menyampaikan? Faizul, silakan Faizul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil gambaran kami. Cermin cekung. Tinggi benda 3 cm, tinggi bayangan 1,8 cm, jarak benda 13 cm, jarak bayangan 7,7 cm. Berdasarkan penggambarannya, benda berada di ruang 3 dan jarak berada di ruang 2. Sinar istimewa yang digunakan: 1. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. 2. Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sifat bayangan yang terbentuk: nyata karena berada di depan cermin, terbalik karena posisi bayangan di bawah garis normal, diperkecil karena ukuran bayangan lebih kecil dari ukuran benda. Demikian presentasi dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk semua kelompok. Baik, terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3 yang sudah menyampaikan hasil percobaan dan diskusinya dengan sangat baik, sangat aktif, sangat antusias. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Saya Bu. Oke, Faizul silakan. Izin menyimpulkan bahwa sifat bayangan pada cermin cembung adalah maya. Tegak diperkecil, sedangkan sifat bayangan pada cermin cekung berbeda-beda tergantung pada posisi benda terhadap cerminnya, Bu. Oke, jadi kesimpulannya tadi katanya kalau cermin cekung itu dia maya tegak diperkecil. Kalau cekung itu dia bervariasi tergantung posisi benda. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya Bu. Elsa silakan. Sifat bayangan pada cermin cekung, jika benda di ruang satu, maka sifat bayangannya maya. Tegak diperbesar, jika benda di ruang dua, maka sifat bayangannya nyata, terbalik, dan diperbesar. Jika benda di ruang tiga, maka sifat bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Oke, ada lagi yang mau menambahkan kesimpulannya? Ya, Novia silakan. Saya Bu ingin menambahkan bahwa perubahan bayangan yang terjadi diakibatkan karena manipulasi sinar yang ditangkap oleh cermin, Bu. Jika Oke. cermin cembung, maka sinar akan menyebar, sedangkan cermin cekung sinar akan dikumpulkan, Bu. Ya, oke benar ya, berarti oke benar kesimpulan yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Baik, terima kasih anak-anak sudah membantu Ibu untuk menyimpulkan pelajaran pada pertemuan kali ini. Yang lain gimana? Setuju atau ada tambahan lain? Setuju. Oke, baik. Jadi itulah kesimpulannya ya. Kemudian sekarang setelah kita mempelajari banyak hal dari awal, kira-kira siapa dari kalian yang bisa berperan membantu Ibu untuk mencari kira-kira apa sih fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang erat kaitannya dengan pembelajaran kita kali ini? Saya Bu. Riri silakan. Penerapan dari cermin cekung dapat digunakan sebagai antena parabola untuk menerima sinyal radio, Bu. Oke, sebagai antena parabola untuk menerima sinyal boleh. Ada lagi yang lain yang bisa mencari apa sih sebenarnya penerapannya? Rizka silakan. Penerapan dari cermin cekung dapat digunakan sebagai pengukur sinar matahari di pembangkit listrik tenaga surya. Oke, boleh. Ada yang punya jawaban lain? Ya, Gamal. Cekung dapat digunakan sebagai pemantul pada lampu mobil dan pemantul pada berbagai lampu sorot. Oke, bisa digunakan sebagai alat untuk memantulkan lampu sorot atau lampu yang lain ya. Kemudian ada lagi? Saya Bu. Aldi silakan. Penerapan dari cermin cembung dapat dimanfaatkan sebagai kaca spion mobil, motor, atau berbagai alat lainnya yang dapat diletakkan di pertigaan atau perempatan jalan untuk menghindari tabrakan. Ya benar. Jadi kadang-kadang kita sering melihat ya bahwa di belokan, pengkolan atau di pertigaan itu ada semacam cermin cembung yang diletakkan untuk memudahkan pengemudi dalam melihat sekitar ya. Jadi untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Oke, baik anak-anak, terima kasih. Simpulannya sangat baik. Jadi sebenarnya ada banyak sekali hal-hal atau fenomena dalam kehidupan kita sehari-hari yang erat kaitannya dengan fisika. Hanya saja mungkin kita tidak sadar ya. Oke, jadi selain itu juga bidang fisika itu bisa saja dikaitkan dengan pelajaran-pelajaran lain, misalnya dengan biologi, dengan kimia. Sebenarnya semuanya ada kaitannya. Jadi tapi kita perlu mempelajarinya. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya kita akan mengadakan evaluasi dulu ya. Oke, Ibu akan membagikan soal. Silakan kalian kerjakan. Ibu sediakan waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Oke, kerjakan ya. Ya, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan masing-masing ya. Silakan dikerjakan. Oke, sudah? Sudah, Bu.
Sasa. Ini semuanya. Oke. Sudah semua ya? Ya. Oke, gimana soalnya bisa dikerjakan nggak? Bisa ya. Oke, jadi kalau misalnya kalian fokus dalam mengikuti pelajaran, mudah-mudahan soal apapun yang diberikan kalian bisa untuk mengerjakannya. Jadi nanti akan ibu nilai. Setelah itu hasilnya nanti akan ibu gunakan untuk menambah nilai kalian untuk di semester nanti ya. Oke, jadi anak-anak. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu lihat secara keseluruhan kalian sudah belajar dengan baik, sudah aktif, sudah proaktif dan antusias dalam berdiskusi di kelompok. Kemudian untuk yang presentasi juga sudah baik, kalian sudah bisa menyampaikan hasil diskusi kalian di depan, mewakili teman-temannya. Sudah baik ya? Mungkin kedepannya nanti kalian bisa lebih disiplin lagi dalam pembelajaran. Misalnya datangnya tadi ada beberapa yang telat ya datangnya ya. Harapannya ke depannya jangan ada yang telat lagi ya. Ya Bu. Oke, jadi harus disiplin seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, baik anak-anak. Untuk selanjutnya pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang lensa cembung dan juga lensa cekung. Kalau pertemuan kali ini cermin, pertemuan selanjutnya itu adalah kita akan membahas lensa. Ibu akan bagikan bahan ajar untuk kalian. Silahkan pelajari di rumah, ya dibaca-baca dulu supaya nanti kalian ada gambaran ketika kita mulai belajar minggu depan. Seperti itu ya. Ya Bu. Oke. Kemudian, baiklah kalau tidak ada yang ditanyakan, karena waktu kita sudah habis. Kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, Ibu minta ketua kelas untuk mengambil alih dan berdoa. Silakan. Semua siap. Ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa untuk agama masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Beri salam.